menganalisis petugas publik, benda publik, dan BUMN. Administrasi negara. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 M. Niko Wahyudi 2 Lina Silviana 3 Rama Ari Prasetya 4 Ririn Yupita 5 Reza Arianto 6 Isnaini Puji Lestari 7 Lepi Taloka 8 Ranti Aslinur 9 M. Zikri Arkan. Penyelenggaraan pelayanan publik meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi. Pekerja publik terdiri dari pendidik, pedagang pasar, tokoh agama, pejabat negara, pegawai pemerintah, TNI, Polri, Satpol PP, BUMN, BUMD. Pendidik merupakan tenaga profesional yang berfungsi untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai pendidik, guru harus memenuhi standar kualitas pribadi tertentu, antara lain 1 penuh rasa tanggung jawab dalam artian mengetahui dan memahami nilai, norma, moral, dan sosial. Pasar adalah tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand dan supply. Pasar adalah penentu harga barang atau jasa. Itu sebabnya seringkali kita mengenal mekanisme pasar. Harga ini bisa naik turun tergantung adanya permintaan dan penawaran di pasar. Pembeli yang membutuhkan barang atau jasa juga akan berusaha menawar harga dari barang atau jasa tersebut serendah mungkin, sehingga terjadilah tawar-menawar antara kedua belah pihak. Salah satu fungsi pasar adalah sebagai sarana promosi. Pasar adalah sebagai sarana promosi atau memperkenalkan suatu barang atau jasa kepada calon pembelinya terkait manfaat, kualitas, keunggulan. Peran tokoh agama sebagai pelayan umat dan teladan bagi masyarakat, juga sebagai petunjuk arah dalam membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing. Peran tokoh agama sebagai pelayan umat dan teladan bagi masyarakat, juga sebagai petunjuk arah dalam membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing. Karena keberagaman masyarakat menyimpan potensi besar dalam pembentukan modal sosial yang memadai untuk menjamin berlangsungnya pembangunan, yang termasuk dalam pejabat negara menurut Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara adalah 1. Presiden dan Wakil Presiden, 2. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, 3. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 4. Wali kota atau bupati dan wakil wali kota atau wakil bupati, 5. Dan lain-lain. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman. Tugas pokok TNI dilakukan dengan 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata, 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata, 3. Mengatasi aksi terorisme, 4. Mengamankan wilayah perbatasan. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Barang publik, public goods,
adalah barang yang tidak mengurangi ketersediaan mereka kepada orang lain saat Anda menggunakannya, dan Anda juga tidak dapat mencegah orang lain menggunakan dan mengambil manfaat darinya. Karakteristik barang publik. 1. Tidak ada saingan. Saat Anda menggunakan barang publik, itu tidak membatasi ketersediaannya untuk orang lain. Meskipun kita berbeda selera, kita mendapatkan manfaat yang sama. 2. Tidak dapat dikecualikan. Ketika pemerintah telah membuat barang publik tersedia, mereka tersedia untuk semua orang. Anda tidak dapat mencegah orang lain menggunakan dan memanfaatkan barang-barang ini. Contoh barang publik. 1. Lampu jalan. Baik pengendara maupun penduduk setempat mendapat manfaat dari lampu jalan. Penghuni mungkin dikenakan biaya untuk membeli dan menyediakan lampu ini. 2. Jaringan radio atau televisi. Setelah sinyal radio atau televisi disiarkan, semua orang dapat mengaksesnya. Sulit untuk menghentikan seseorang dari menggunakannya. 3. Udara bersih. Udara bersih tersedia di mana-mana. Anda dan tetangga Anda sama-sama menikmatinya. Dan, tentu saja, Anda tidak akan membuat kotak pemisah antara udara bersih Anda dan rumah tetangga. BUMN adalah salah satu dari 3 pelaku utama ekonomi negara selain koperasi dan usaha swasta. Dulunya BUMN bernama Perusahaan Negara, PN. BUMN dapat diartikan sebagai perusahaan yang dimiliki oleh negara dan usahanya dijalankan oleh negara. Ciri-ciri BUMN. 1. Kekuasaan dipegang pemerintah. 2. Melayani kepentingan umum dan publik. 3. Sebagai sumber pendapatan negara. 4. Menyediakan produk yang dibutuhkan masyarakat. Jenis-jenis BUMN. 1. Perusahaan perseroan. Persero adalah BUMN yang sebagian besar sahamnya, minimal 51%, dimiliki oleh negara. 2. Perusahaan umum, Perum. Perum adalah BUMN yang keseluruhan modalnya milik negara dan tidak terbagi atas saham. Dibentuknya Perum untuk menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat untuk umum dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang tepat dan harga yang mudah dijangkau. Program kemitraan BUMN. 1. Transportasi. 2. Telekomunikasi. 3. Energi dan air minum. 4. Perbankan. 5. Kesehatan dan farmasi. 6. Pangan.